Salam, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Worship Night akan diadakan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Retreat IMAX akan diadakan pada tanggal 16 sampai 18 Juni 2024 dengan biaya Rp120.000 per orang. Silakan mendaftarkan diri kepada Saudara Zendi. Kelas pemuridan pola hidup dalam kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK angkatan ke-45 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui imun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Yang diberkati Tuhan boleh sapa kiri kanannya. Katakan Tuhan memberkatimu. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Come on, nyanyikan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yuk katakan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima.
terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang
Mari jemaat Tuhan sama-sama kita nyatakan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Tuhan saja. Kau lebih lagi katakan, Yesus pegangku dengan tangan kananmu. Kami datang Tuhan. Yesus memberiku Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
memberiku kemenangan. Yang telah menang lebih lagi katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Dia memberi kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kami menang atas segala dosa kami, Tuhan. Kami menang atas segala sakit penyakit kami. Karena Engkau yang memegang kami dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dia memberi kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Nyatakan, nyatakan, Yesus memberiku kemenangan. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Oh, haleluya. Kita telah menang dari segala kutuk, dari segala masalah. Kita telah dibebaskan. Ku percaya Tuhan, Kau Allahku. Ku disembuhkan, ku dipulihkan, ku dilepaskan. Di dalam nama-Mu kami bebas, kami menang. Only, only. You are God, my Almighty. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tarian. Ku mau senantiasa di hadirat-Mu, mencari kebenaran-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, panggil namanya. Yesus, Yesus, kami rasakan kehadiran-Mu, kami rasakan lawatan-Mu, tangan kuat yang memegang kami, tangan-Mu Tuhan. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan. Mari jemaat Tuhan kita bersama bangkit berdiri. Mari kita nyatakan kemenangan kita. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Serukan lebih lagi. Tangan kuat yang memegang, tangannya yang akan menyembuhkanmu, tangannya yang akan membebaskanmu dari segala hutang piutang, dari segala sakit penyakit, dari segala kutuk keturunan, dari segala depresi. Dia
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Di dalam bulan yang ke-6 di tahun 2024 ini, tepatnya selama di bulan Juni ini, kita akan terus bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kita sebagai orang-orang percaya tidak hanya percaya tetapi juga dapat dipercaya oleh Tuhan. Mari kita sama-sama merendahkan hati kita untuk mau diarahkan, dibimbing, dan juga dituntut untuk hidup kita tidak hanya percaya, tetapi bagaimana kepercayaan itu bisa menghasilkan buah yang benar. Salah satunya adalah menjadi pribadi-pribadi yang dipercaya oleh Tuhan. Dan tentu untuk menjadi pribadi-pribadi yang dipercaya oleh Tuhan, itu tidak bisa terlepas dari bagaimana relasi kita secara pribadi dengan Tuhan sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, pada minggu yang lalu sudah disampaikan kepada kita bahwa untuk dapat dipercaya Allah, maka perlu penyerahan totalitas hidup kepada Tuhan. Penyerahan totalitas hidup ini berbicara tentang keseluruhan aspek hidup kita. Tidak dikatakan setengah-setengah atau hanya sebagian saja, tetapi dikatakan seluruh aspek hidup kita atau semua aspek hidup kita. Apakah itu di dalam bentuk waktu, talenta, ataupun harta kekayaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Perlu kita menyadari bahwa semuanya itu berasal daripada Tuhan, maka dengan demikian hal itu pun harus kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sejalan dengan itu, penyerahan totalitas hidup kepada Tuhan itu membawa kita ke dalam pemahaman bahwa kehidupan kita tidak lagi diatur oleh kehidupan kita sendiri, oleh diri kita sendiri. Sehingga bukan lagi maunya saya atau suka-sukanya saya atau menurut selera saya. Tetapi bagaimana kita mau terus belajar dipimpin oleh Roh Allah untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dengan demikian, ketika kita mau menyerahkan seluruh hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau, sesungguhnya kita sedang belajar untuk hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Yang artinya kita mau menyerahkan diri sepenuhnya untuk dituntun, dibimbing, dan diarahkan untuk hidup sesuai dengan kebenarannya. Kita mau menyerahkan diri untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan. Singkat kata Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah hidup di dalam penyerahan diri menaati segala perintah Allah. Dengan kata lain, kita mau menyerahkan hidup kita untuk diambil alih oleh Roh Kudus. Kita bersedia dibersihkan dari segala hal yang sia-sia. Hal inilah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu hidup yang dikuasai Roh Kudus. Nah, pada hari ini kita akan bedah seperti apa sih hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Apakah berbahasa roh secara terus-menerus, ataukah mengalami manifestasi secara terus-menerus, atau bagaimana? Apakah berdoa di dalam kamar, tidak keluar-keluar, atau sepanjang hari berada di gereja, tidak bekerja, tidak makan, tidak mandi, dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam Alkitab menjelaskan 3 kondisi manusia, apakah ia dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus atau hal yang lainnya. Yang pertama disebut sebagai orang duniawi, yang artinya orang ini adalah orang yang tidak atau belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang disebut sebagai orang yang duniawi, yang artinya orang yang tidak atau belum menerima Kristus, adalah orang yang hidupnya dikuasai oleh dirinya sendiri. Dalam hal ini, diri sendirilah yang bertahta atas hidupnya dan Kristus berada di luar kehidupannya. Artinya semua keinginan, semua pemikirannya, semua kehendaknya itu dikuasai oleh kehendak dirinya sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, segala sesuatu yang berasal dari diri sendiri perlu kita ketahui bahwa itu ujung-ujungnya akan berakhir dengan kekacauan ataupun kekecewaan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, disebut sebagai orang Kristen rohani. Artinya orang ini adalah orang yang telah menerima Kristus dan hidupnya mau dipimpin oleh Kristus. Hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus. 1 Korintus pasal 2 ayat 15 mengatakan,
Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang Kristen rohani yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang hidupnya dikuasai oleh Kristus. Orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Artinya di dalam hal ini Kristuslah yang bertahta di dalam kehidupannya, bukan lagi diri sendiri. Sehingga seluruh keinginan, seluruh pemikiran, seluruh kehendak itu dipimpin oleh Tuhan, dan segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu pasti menghasilkan keserasian dengan rencana Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, disebutkan sebagai orang Kristen yang hidup di dalam tabiat duniawi. Artinya orang ini sudah menerima Kristus, sudah percaya kepada Kristus, tetapi tidak membiarkan Kristus menguasai hidupnya. 1 Korintus pasal 3 ayat 1-3 mengatakan demikian. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Bapak Ibu Saudara-saudari, orang Kristen yang hidup di dalam tabiat duniawi disebutkan sebagai orang yang hidupnya masih dikuasai oleh diri sendiri. Dalam hal ini, diri sendirilah yang bertata atas kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang Kristen yang hidup di dalam tabiat duniawi adalah orang yang hidupnya masih dikuasai oleh dirinya sendiri, yang artinya diri sendiri yang bertata atas hidupnya, sehingga segala keinginan, segala pemikiran, segala kehendak itu masih dikuasai oleh diri sendiri. Dan segala sesuatu seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa segala sesuatu yang didasari, yang bersumber dari diri sendiri, itu pasti berakhir dengan kekacauan maupun kekecewaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, yang manakah dari ketiga kondisi tersebut yang menggambarkan diri Anda dan juga saya? Ada 4 hal yang bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi bagi diri kita masing-masing, apakah kehidupan kita ini sudah dikuasai oleh Roh Kudus ataukah dikuasai oleh hal-hal yang lainnya. Yang pertama adalah area pikiran. Roma 8 ayat 5 mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari sama-sama kita uji apa yang selama ini memenuhi pikiran-pikiran kita? Apa yang selama ini memenuhi pikiran Anda dan saya? Sumbernya apakah dari daging ataukah dari roh? Apakah pemikiran kita sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Bapak Ibu Saudara-saudari, jika pemikiran kita dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang sumbernya oleh daging, biasanya itu akan menuntun kita kepada pemikiran-pemikiran yang sifatnya dosa. Pemikiran-pemikiran yang jahat, pemikiran-pemikiran yang buruk, dan juga pemikiran-pemikiran yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara-saudari, Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau area pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang dipimpin oleh Roh Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita memenuhi pemikiran kita dengan firman Tuhan. Dengan merenungkan firman Tuhan, maka firman itu yang akan memenuhi pikiran Anda dan saya. Membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, mendengarkan firman-Nya. Karena apa yang Anda baca dan apa yang Anda renungkan, itu juga yang akan keluar. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, di gereja kita tidak henti-hentinya terus mengingatkan kita untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bahkan kita sudah diberikan fasilitas untuk merenungkan firman Tuhan, yaitu melalui ibadah harian. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, mari sama-sama kita menenggelamkan diri kita, pikiran kita di dalam firman-Nya. Jangan biarkan hal-hal yang sumbernya dari daging itu menyeret diri Anda. Apakah itu kekhawatiran, ketakutan,
ataukah penilaian orang lain tentang diri Anda. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada banyak orang yang hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran, khawatir akan anaknya, khawatir kesehatannya, khawatir rumahnya, khawatir keuangannya, semuanya dikhawatiri. Sehingga tidak heran kalau orang tersebut menjadi stres dan juga tertekan. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang hidupnya dikuasai Roh Kudus, pemikirannya tidak hanya melulu tentang diri sendiri, melainkan memikirkan bagaimana hari ini saya bisa menjadi berkat. Bagaimana hari ini saya hidup melakukan, menaati apa yang Tuhan mau. How can I be a blessing today? Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang hidupnya dikuasai Roh Kudus, pemikirannya akan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak memikirkan, tidak fokus hanya dengan diri sendiri, tetapi memikirkan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam diri saya sepanjang hari ini. Apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya bisa menaati apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, mari sama-sama kita cek diri kita. Bagaimana pemikiran-pemikiran kita selama ini, apakah itu semuanya bersumber dari roh ataukah dari daging. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang bisa menjadi bahan evaluasi bagi diri kita melihat apakah hidup kita dikuasai roh atau hal yang lainnya, mari kita melihat keinginan-keinginan kita. Roma 8 ayat 6-7 mengatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari sama-sama kita uji keinginan yang muncul di dalam diri kita. Mari kita perhatikan apakah keinginan itu menggerakkan kita. Dan jika itu menggerakkan kita, ke arah manakah keinginan itu menggerakkan kita? Apakah hal itu menggerakkan kita untuk melakukan hal yang benar ataukah sebaliknya? Bapak Ibu Saudara-saudari, ada orang yang memiliki keinginan dan kemudian dikuasai oleh keinginannya tersebut. Sebagai contoh, Daud. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sering mendengarkan kisah tentang Daud. Ketika ia mengingini Batsyeba, apa yang dilakukan oleh Daud? Ia merancangkan hal yang jahat, yaitu merancangkan pembunuhan. Itu adalah keinginan yang bersumber dari daging. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, jika keinginan kita adalah keinginan untuk agar orang-orang di sekitar kita mengenal Tuhan dan kemudian percaya kepada Tuhan, dan keinginan itu kemudian menggerakkan kita untuk mendoakan mereka, bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang kita alami, maka itu adalah keinginan yang sumbernya berasal dari roh. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sama-sama cek, kita sama-sama uji area keinginan kita, apakah itu keinginan yang dikuasai oleh Roh Kudus ataukah dikuasai oleh daging. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, perbuatan. Mari kita uji hari-hari ini setiap buah perbuatan kita, bagaimana respon kita dan tindakan hidup kita. Mari kita evaluasi diri kita dengan jujur, seperti apakah perbuatan kita? Apakah perbuatan kita itu buah dari roh ataukah dari daging? Apakah masih suka gosip, berselisih, bertengkar, berjudi, berbohong, atau berpesta pora? Galatia 5 ayat 19-21 mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari, tanda orang yang hidupnya dikuasai Roh Kudus adalah pertobatan. Itu sebabnya mari hasilkan buah-buah yang baik melalui perbuatan kita. Yang terakhir, yang keempat, perasaan atau emosi. Roma 8 ayat 15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak orang yang hari ini hidupnya dikuasai dan dipimpin oleh perasaannya. Perasaan takut, perasaan putus asa, perasaan kecewa, tidak berharga, marah. Jangan biarkan perasaan-perasaan itu memimpin atau menguasai hidup kita.
Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa orang benar hidupnya dipimpin oleh iman, bukan perasaan. Dan lebih lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang hidupnya dikuasai Roh Kudus, hatinya akan dipenuhi damai sejahtera, ketenangan, bahkan sukacita meski di tengah kesesakan. Persoalannya adalah bagaimana agar hidup kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Yang pertama, tinggal di dalam Kristus, artinya kita perlu memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dengan cara apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita perlu membangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa, saat teduh pribadi, dan juga membaca merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan bahwa akibat ketika kita tidak di dalam Kristus, tidak tinggal di dalam Kristus, disebutkan di dalam Yohanes 15 ayat 6 bahwa orang itu akan dibuang dan dibakar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, bersedia dibersihkan dari segala hal yang sia-sia. Artinya kita mau menyerahkan diri untuk senantiasa mengalami pembaharuan rohani. Bila kita bersedia di proses Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang benar, buah-buah yang baik. Dan tentu kita akan menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, hanya bila kita mau menyerahkan totalitas hidup kita untuk diambil alih oleh Roh Kudus dan bersedia dibersihkan dari segala hal yang sia-sia, barulah kita akan hidup di dalam kebenaran yang akan membawa kita kepada pengharapan dan kemenangan demi kemenangan yang menghasilkan buah-buah yang benar. Salah satunya yaitu menjadi pribadi-pribadi yang dipercaya oleh Allah. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sebagaimana sepanjang bulan Juni ini kami akan belajar bagaimana kehidupan kami sebagai orang-orang percaya dapat dipercaya oleh-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami memohon hikmat dan wahyu daripada Tuhan menuntun kami, membimbing kami agar kehidupan kami dikuasai Roh Kudus Tuhan, sehingga kehidupan kami menghasilkan buah-buah yang benar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuat yang memakamku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan. Mari jemaat Tuhan kita bersama bangkit berdiri. Mari kita nyatakan kemenangan kita. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Serukan lebih lagi. Tangan kuat yang memegang, tangan yang akan menyembuhkanmu, tangan yang akan membebaskanmu dari segala hutang piutang, dari segala sakit penyakit, dari segala kutuk keturunan, dari segala depresi yang menyembuhkanmu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Serukan tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati kita dan juga mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajah-Nya, memperlengkapi engkau dengan segala hal yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, memberkati engkau dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.